Kita dengarkan kumandang ajan dulu ya Bu ya. Di MIK di sekolah ini lagi ajan. Ibu pelatih udah datang belum? Ibu Sulastri hadir. Enggak banget. Orang kami bawa Ya tunggu, kumandang ajan dulu ya Bu ya. Kumandang ajan asar di SMK Yemik lagi ajan asar, ini kita rehat sejenak. Sekarang kita dengarkan. Oke Bu, terima kasih. Kalau bentar ngapain masuk dan bentar nggak tahu. Ini di Panji bentar kan nggak semuanya. Masih nunggu ajan dulu. Mana yang gede? Gede. Gede kayaknya. Itu gede. Iya. Nggak kedengeran dah. Nggak ada suaranya. Ya Bapak Ibu, tadi dari pembawa acara ini kita menunggu dulu. Bentar lagi. Berarti kurang suara. Tuan ulang. Masuk lagi. Ini belum dari satu apa? Empat ya? Sampai Indonesia. Kok bisa sih? Ini. Emang ada yang telepon? Keluar dulu ya Pak. Mana? Oh, tadi mah ada langsung. Kok jadi begini? Ya Bapak Ibu jangan ada yang keluar dulu. Biasanya langsung masuk. Ya. Bentar lagi. Oh, kayak ini. Makin dulu dah. Jangan sampai Nah, kita sapinya gini sama. Ini meeting satu sekolahan nih, Mak. Meeting satu sekolah. Kelas 12 semuanya. Oke, mohon maaf jaringan saya terputus ya. Jaringan saya terputus barusan.
kelas 12 semuanya. Kelas. Iya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid kelas 12 SMK IMIK Joglo Jakarta Barat. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu wali kelas. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu wali murid hebat ya, SMK IMIK Joglo Jakarta Barat, dengan kami Bapak Ibu wakil kepala sekolah dan juga Bapak Ibu wali kelas semua jurusan tentunya hadir pada kesempatan hari ini di tengah-tengah suasana pandemi COVID. Meeting atau rapat online dengan Bapak Ibu wali murid SMK IMIK Joglo Jakarta Barat terkait dengan pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil tahun 2020-2021 ini. Saya dan kami semuanya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di rapat online pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk tertibnya acara ini kami sampaikan bahwa acara kita ini, rapat ini hanya kami berikan durasi 1 jam. 1 jam artinya pukul 16 nanti rapat kita akan berakhir ya. Yang pertama saya ingin menghemat kuota Bapak Ibu sekalian ya, karena kalau kuota Bapak Ibu sekalian tidak diberikan dari pemerintah, tapi kalau anak-anaknya kan dikasih ya kuota gratis dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di suasana pandemi COVID ini semuanya kita dibatasi ya, sampai belajar anak. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian melihat kondisi seperti ini sudah banyak mengkhawatirkan. Jangankan kita, guru ya, wali murid sampai tingkat menteri pun ya sudah mengkhawatirkan pembelajaran secara online ini atau selama COVID ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita buka kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Fatihah bagi yang muslim dan yang non muslim untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya untuk negara kita agar diangkat wabah corona ini, dan juga teruntuk Gubernur DKI dan wakilnya yang terpapar COVID juga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar diangkat penyakit atau wabah coronanya yang menghinggapi di gubernur dan wakil kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dengan keikhlasannya untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholih wa ala ardatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bapak Ibu wali murid hebat yang sudah mendoakan negara kita dan juga keluarga kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon diperhatikan, mohon disimak terkait dengan pelaksanaan. Kalau kelas 12 ini udah nggak asing lagi ya, pelaksanaan penilaian akhir semester, karena memang sudah masa akan lulus ya, jadi sudah nggak asing lagi. Namun ya, maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Kenapa Bu? Nggak kedengeran suara saya? Gedein, Pak. Suara saya gedein Bu. Suara pelan Pak, maksud Ibu. Oh, saya deketin mic-nya Ibu ya. Kedengeran nggak? Handset, kedengeran pakai handset. Biar kedengeran. Oke, saya deketin mic-nya. Kali. Atau volume Ibu gedein HP-nya.
Ya baik, Bapak Ibu sini yang saya hormati, ya, simak mendengarkan paparan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wakil Kurikulum SMK Joglo, ya. Namun sebelumnya mungkin wali kelasnya hadir semua nggak nih? Mohon wali kelas 10 PH 1. Kelas 12, Pak. Kelas 12. 12, mohon maaf, 12 PH 1 ada. Ada apa, Pak Haji saya ada. PH 2. 12 PH 2 ada. Ada Pak Rahman ada. Hadir, Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Rahman. Ke Bapak Irwan Widodo, hadir? Hadir, Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Bapak Riki Anggara, hadir, Wali Kelas TKJ. Ya, hadir, Pak Ustadz. Alhamdulillah hadir. Oke, pastinya semua wali kelas hadir pada hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, tinggal 40 menit lagi waktu. Silakan Ibu Sulasi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Sulasi, Wakil Kurikulum. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Pajarinawati, Bapak Ibu Wali kelas 12, Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 SMK YMIK yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Bapak Ibu bisa memenuhi undangan kami dalam rapat MIT dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pas ganjil pas ganjil yang akan kita laksanakan hari Senin besok mulai tanggal 7. Tentunya kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya di akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan salam pada Bapak Ibu. Permohonan maaf Ibu Kepala Sekolah, beliau tidak bisa ikut bergabung. Namun itu tidak mengurangi hormatnya informasi yang akan kami sampaikan untuk program wajib kegiatan putra-putri kita, yaitu menyelesaikan kegiatan pembelajarannya selama 1 semester ganjil ini. Bapak Ibu, kita bertemu lagi, tapi karena masih masa pandemi, kita bertemunya via Meet ya Bapak Ibu. Sebelum masa pandemi ini, kami pihak sekolah pernah mengundang Bapak Ibu dalam sosialisasi kegiatan pembelajaran, namun putra-putri kita masih di kelas 11. Ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya, tanpa kita sadari bahwa untuk kegiatan pembelajaran putra-putri kita di kelas 12 sudah memasuki akhir semester ganjil, di mana kelas 12 ini, yaitu di tingkat terakhir ini, tujuan akhirnya adalah lulus atau selesai mengikuti kegiatan pembelajarannya di SMK. Namun Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan teknis pelaksanaan pas ganjil, izinkan saya mengevaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu. Karena di dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini kami berikan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh yang dimana putra-putri kita mendapatkan materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu melalui aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom yang kita sajikan di
setiap harinya sesuai dengan jadwal belajar putra-putri kita. Di mana kelas 12 itu kegiatan belajarnya adalah dari pagi hari Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya putra-putri kita jam 6:30 sudah mulai waktunya belajar, ya masih mungkin tidur atau belum terlihat mengerjakan tugas-tugas, ya itu kami mohon bantuan, dukungan, motivasi dari Bapak Ibu untuk turut memantaunya di rumah. Dan kita juga sudah melaksanakan PTS ganjil ya Bapak Ibu, di mana PTS ganjil itu hasil nilainya itu adalah memang hasil nilai real apa adanya, ya yang diharapkan dari nilai PTS ganjil itu nanti di rapot semester ganjil yang merupakan semester kelima untuk kelas 12 itu nilainya bisa melebihi dari nilai KKM gitu Bapak Ibu. Karena jangan hanya merasa puas nilai dengan nilai tuntas. Jadi kalau nanti putra-putri kita ada cita-cita melanjutkan kuliah, nah itu akan berpengaruh sekali Bapak Ibu dengan nilai rapotnya untuk bisa memasuki perguruan tinggi negeri yang difavoritkan oleh putra-putri kita. Oleh karena itu, berdasarkan acuan daripada nilai PTS ganjil kemarin, nah diharapkan nilai rapot nanti semester 5 atau semester ganjil ini, putra-putri kita bisa mendapatkan nilai yang lebih dari nilai KKM. Jadi mengevaluasi kegiatan pembelajaran putra-putri kita selama 1 semester ini, khususnya untuk kelas 12, ini kami lihat masih banyak yang belum menuntaskannya dengan baik. Dan kami juga yakin Bapak Ibu Wali kelas sudah melakukan kegiatan pembinaan buat putra-putrinya atau siswanya yang dalam kegiatan pembelajarannya kurang aktif. Dan ini kami harapkan bantuan serta kerjasamanya kepada orang tua untuk turut memantau, memotivasi putra-putrinya dalam pembinaan yang dilakukan oleh wali kelas. Karena kita masih ada waktu sebelum pelaksanaan pas ganjil, ya putra-putri kita untuk menuntaskan pembelajaran yang belum dikerjakan. Jadi pada Bapak Ibu, orang tua dan siswa, ya untuk lebih memperhatikan nilai-nilai harian yang diberikan di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu di classroom dan di dalam pertemuan Meet, dengan terus berkoordinasi kepada wali kelasnya masing-masing dan pada guru mapelnya yang bersangkutan. Mungkin itu Bapak Ibu evaluasi untuk kegiatan pembelajaran di semester ganjil. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terkait dengan kelulusan Bapak Ibu untuk kriteria kelulusan daripada SMK YEMIK. Memang nantinya kriteria kelulusan itu akan mengacu sesuai dengan SK Dinas Pendidikan, apalagi ini istilahnya di masa pandemi, tapi kita juga sudah menentukan kriteria untuk kelulusan, ya Bapak Ibu, diharapkan siswa sudah mengikuti atau menyelesaikan semua program pembelajaran. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 yang sudah ditempuh di kelas 10 dan di kelas 11, mohon diperhatikan nilai-nilainya Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada nilai yang belum mencapai nilai tuntas, itu agar segera melakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan guru mapel yang sebelumnya. Guru mapel pelajaran yang masih di bawah KKM tersebut, untuk menuntaskan atau untuk melakukan remedial. Karena memang syarat untuk kelulusan itu yang harus menuntaskan semua program pembelajaran dari semester 1 sampai nanti semester 6. Oke, Bapak Ibu. Jadi mohon rapotnya diperhatikan. Apabila masih ada hutang nilai dari semester 1 sampai dengan semester 4,
yang sudah ditempuh di kelas 10 dan kelas 11, yaitu mohon dilakukan perbaikan nilai sebelum nanti mengikuti ujian akhir sekolah. Tuh Bapak Ibu. Kemudian juga untuk kriteria daripada kelulusan, memang nanti ada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini sangat berpengaruh sekali, bahwa minimal nilai sikap yang harus didapat adalah minimal B. Baik. Oleh karena itu, karena penilaiannya terdiri dari penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap, diharapkan putra-putri kita bisa memperoleh hasil nilai yang lebih dari KKM. Belum ada kata terlambat, Bapak Ibu, jadi mohon bantuan kerjasama orang tua dan putra-putri kita di rumah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran, karena nanti juga akan mempengaruhi daripada nilai-nilai rapotnya. Ya, jadi mulai sekarang mungkin bisa diikuti dengan baik. Nah, itu mungkin sekilas tentang kriteria kelulusan yang nantinya kami mungkin akan kami sajikan di dalam bentuk edaran informasi kriteria kelulusan di grup wali kelas, agar bisa menjadi acuan putra-putri kita untuk mengakhiri kegiatan pembelajarannya di tingkat kelas 12 ini dengan baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan langsung kepada teknis pelaksanaan pas ganjil. Di mana teknis pelaksanaan pas ganjil ini nanti akan kita laksanakan mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020. Itu kita laksanakan pagi hari, di mana sesuai dengan jadwal yang telah kami berikan kepada kelas 12 masing-masing. Itu kita mulai pengerjaan soal jam 7.30 Bapak Ibu. Namun jangan sampai jam 7.30 baru prepare siap masuk. Nah, jadi prepare-nya itu atau persiapannya itu diharapkan jam 7 putra-putri kita sudah standby, sudah siap di depan HP-nya atau kalau menggunakan laptop di depan laptopnya. Nah, yang utama Bapak Ibu, untuk nanti login kepada aplikasi pengerjaan soal, itu kan ada pengisian data dan memasukkan password. Nah, data dan password itu ada di nomor peserta ulangan. Bapak Ibu, informasi untuk pengambilan nomor ulangan telah kami berikan selama 2 minggu ini, di mana hari ini kalau sesuai jadwal, hari ini adalah jadwal pengambilan nomor. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum mengambil nomor peserta ulangan, ya diharapkan untuk segera mengambilnya sebelum hari Senin. Karena kalau sudah hari Senin kita sudah mulai ulangan, diharapkan semua siswa sudah memiliki nomor peserta ulangan. Nah, untuk informasi jadwal pengambilan nomor ulangan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa sudah mengetahuinya jauh-jauh hari, karena kami yakin informasi itu sudah berulang-ulang kali disampaikan di grup wali kelas masing-masing. Nah, karena pelaksanaan pas ganjil daringnya itu dilaksanakan di rumah, siswa selama ulangan menggunakan seragam sekolah atau seragam harian sekolah. Untuk hari Senin, Selasa menggunakan putih abu-abu, hari Rabu menggunakan seragam pramuka, hari Kamis menggunakan batik, dan hari Jumat menggunakan baju muslim sekolah. Nah, itu mungkin untuk mengingatkan kembali di dalam pelaksanaan siswa menggunakan seragam. Bapak Ibu, di dalam teknis pelaksanaan pas ganjil daring, nanti siswa akan diberikan bentuk soalnya adalah ada bentuk soal pilihan ganda, itu yang pengerjaannya dilakukan oleh siswa di Google Form. Jadi nanti diberikan link Google Form pengerjaan soal, yaitu untuk menyelesaikan soal-soal pilihan ganda. Nah, untuk soal esainya itu kami share di Google Classroom. Jadi secara serentak
dua bentuk soal itu kami pisah Bapak Ibu. Jadi untuk yang pilihan ganda itu dikerjakan di Google Form. Untuk yang esainya, soal esainya itu dikerjakan di Google Classroom, yaitu Google Classroom kelasnya masing-masing sesuai dengan jadwal. Mantal sarung terus jadinya. Bapak Ibu, mungkin di dalam pas mulai melaksanakan pengerjaan soal, yang pertama itu diharap siswa paling lambat 7.15 itu sudah absen. Jadi nanti selalu berkoordinasi di grup wali kelas, itu nanti kami panitia akan meng-share link absen. Jam 7.15 diharap siswa sudah melakukan absen. Nah, kalau siswa sudah melakukan absen, itu tanda ke aplikasi kami, itu akan ada tandanya Bapak Ibu. Jadi kalau siswa sudah melakukan absen, paling lambat jam 7.15. Nah, kemudian jam 7.30 itu mulai mengerjakan soal. Nah, pada saat mulai pengerjaan soal itu di kamera HP, di HP-nya, di soal yang dimunculkan di HP atau di laptop itu ada kamera pantau, Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa pada saat siswa pengerjaan soal, itu ada kamera pantaunya, nah siswa melakukan screenshot. Jadi nanti pada saat pengerjaan soal, kemudian siswa pertama melakukan screenshot sebagai bukti sudah sedang mengikuti ujian, gitu, sedang mengerjakan soal. Nah, untuk nanti apakah screenshot dalam pengerjaan soal itu dikirim ke grup wali kelas sebagai bukti sedang mengerjakan soal, itu nanti mungkin akan dijadwalkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Sebagai dokumentasi pengiriman screenshot pengerjaan soal. Nah, siswa mengerjakan soal selama waktu yang diberikan, di mana di sini waktu pengerjaan 90 menit. Nah, itu diharapkan jujur dan mandiri. Nah, soal-soal yang kami sajikan itu mulai mengacu kepada soal AKM. Jadi, diharapkan siswa dalam menjawab, ya jangan hanya menunggu cepatnya saja, tapi ya harus dianalisa dulu soalnya. Ya, kita berharap nilai yang didapat adalah dengan nilai yang lebih dari KKM. Jangan sampai nilai yang didapat kurang dari KKM. Karena apa? Karena pengerjaan soal yang buru-buru. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya, kerjasamanya. Kalau kami mengawasi di sekolah, Bapak Ibu mohon bantuannya, mengawasi di rumah. Jadi motivasi ya putra-putri kita. Nah, jawab soalnya dengan baik, jangan hanya mengerjakan dengan cepat. Waktu yang kami berikan 90 menit, 15 menit sudah selesai. Tapi kenapa? Yaitu karena pengen mungkin buru-buru tidur lagi atau apa. Gitu. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya, kerjasamanya selama ulangan. Kita berharap putra-putri kita mendapatkan nilai yang lebih dari KKM. Karena ini sekali lagi nilai rapot yang lebih dari KKM itu akan sangat membantu. Jadi jangan hanya puas dengan nilai yang pas KKM. Nah, oleh karena itu siswa ya agar mengerjakan soal sesuai dengan waktu dan dengan jujur dan benar. Selesai mengerjakan, Bapak Ibu, siswa melakukan submit. Jadi untuk soal-soal pilihan ganda yang udah selesai dijawab, yang itu jangan sampai melakukan submitnya kurang baik. Nah, jadi benar-benar dipastikan melakukan submit dengan baik, artinya nanti setelah melakukan submit itu ada respon bahwa pengerjaannya sudah terekam ke sistem. Nah, itu di screenshot. Jadi setelah selesai melakukan, lalu ada submit, responnya sudah didapat, di screenshot, lalu dikirim ke grup wali kelas sebagai bukti sudah mengikuti ujian.
pas ganjil. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dalam teknis pelaksanaan daring besok. Semua siswa bisa mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kita bersama-sama mengantarkan, memotivasi putra-putri kita dalam kegiatan pelaksanaan pas ganjil minggu depan. Kemudian juga Bapak Ibu untuk mungkin lebih pemantapan pada pas ganjil besok. Besok hari Jumat jam 2 itu kami akan mengadakan simulasi pas ganjil. Jadi hari Jumat besok jam 2 siang itu kami akan melaksanakan simulasi pas ganjil. Nah, diharapkan putra-putri, Bapak Ibu diingatkan ikuti kegiatan simulasi pas ganjil supaya nanti di hari Senin tidak ada lagi kendala ya, mungkin karena belum login atau gimana. Nah, jadi untuk persiapan pas ganjil besok simpas yang dilaksanakan serentak jam 2 siang. Informasi cara sampaikan lebih lanjut wali kelas. Saya mengikuti kegiatan pastikan ya ganjil. Nanti secara protokol kesehatan di sini kami sampaikan untuk pembagian rapot ganjil kelas 12 kami laksanakan hari Rabu 23/20. Nah, untuk jadwal pengaturan jamnya itu nanti kami akan ada undangan pengambilan rapot yang akan lebih lanjut. Ibu yang kami sampaikan, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dari saya, informasinya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara, Pak Ahmad Ternasa. Ya, terima kasih Ibu Sulastri, Sarjana Pendidikan, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sudah menyampaikan paparannya untuk Bapak Ibu wali murid hebat kelas 12. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan paparan dari Ibu Sulastri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Apa yang mau dipertanyakan silakan. Kami buka sesi tanya jawab. Masih ada yang belum jelas silakan. Ada 100 peserta termasuk wali murid yang hadir pada kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya informasikan ya. Kami informasikan untuk segera ini saya mau tanya sama Bapak Ibu yang sudah memiliki kartu, silakan ketik angka 1 yang sudah punya kartu di kolom chatnya. Yang sudah punya kartu anak-anak itu banyak juga ya. Wah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya kartu. Alhamdulillah banyak sekali. Silakan ketik angka 1. Dan yang belum punya kartu silakan ketik angka 2. Yang belum punya kartu peserta ujian. Oh, 1 orang ada. 1 pelajar nih. Ya, banyak juga ternyata ya. Yang belum punya kartu Bu, yang belum ambil kartu. Silakan ketik angka 2, yang sudah punya ketik angka 1, yang belum punya ketik angka 2. Oh, yang punya Kak 1. Udah. Ya, yang nggak punya, yang belum punya maksud saya, silakan ketik angka 2. Ternyata masih banyak ya Bapak Ibu ya yang belum ngambil kartu. Nanti Bapak Ibu wali kelasnya mohon bantuannya diinformasikan kembali. Kemudian Bapak Ibu ya, bagi yang mempunyai kartu ya, apa masalahnya? Kendalanya di mana? Silakan Bapak Ibu. Nggak ada duit, Pak. Ada kendala di mana nih yang belum punya kartu ya? Yang belum punya.
Silakan Ibu. Ada yang mau mewakili yang belum punya kartu? Kendalanya di mana? Ahmad Maulana, Pak. Kenapa Bu? Ahmad Maulana kenapa Bu? Ini Pak, kan kalau yang lain mah diambil dari uang KJP, Ahmad Maulana tidak dapat KJP, Pak. Ya, nggak dapat KJP Bu. Iya, setiap ngurusin tapi nggak pernah dapat, ngurusin terus sih Pak. Oke, ya Ibu ke sekolah ya, sama Bapak. Terus kan katanya kalau anak yatim itu bayarnya setengahnya, tapi kok Jaya kan selalu full ya Pak ya? Ya, Ibu segera ke sekolah ya untuk ambil kartu dan bicarakan langsung dengan nanti Ibu kepala sekolah Bu, ya. Oh iya, ya Pak. Jadi ketika putra Ibu belum dapat kartu, apa masalahnya? Ya segera ini Ibu ke sekolah, ya Bu ya. Ya. Mungkin yang lain juga kendalanya gimana? Segera Ibu diambil. Untuk sosialisasi pengambilan kartu waktu itu tanggal berapa Bu Lasti? Saya lupa tuh ya. Yang untuk kelas 12 nih, kelas-kelas kan itu udah dibagi, udah diatur ya jadwalnya. Ya Pak, kami mulai untuk pengambilan kartu ujian itu mulai tanggal 23 November lalu gitu. Jadi untuk pengambilan kartu mulai tanggal 23 November lalu sampai tanggal 3 Desember. Namun Bapak Ibu apabila masih ada kendala di dalam administrasi, silakan Bapak Ibu untuk datang ke sekolah. Jangan putra-putrinya yang datang, tapi Bapak Ibu yang datang ke sekolah. Jadi diharapkan hari Senin semua bisa mengikuti pas ganjil sesuai dengan jadwal yang telah kami tetapkan. Terima kasih Bu Lasti. Jadi gitu Bapak Ibu, jangan sampai nanti anak-anak kita secara psikologi ini terganggu. Artinya ketika hari Senin kita akan melakukan penilaian akhir semester ganjil, sampai sekarang atau sampai hari Minggu, anak Bapak Ibu tuh belum punya kartu. Yang akhirnya nanti mereka malah menjadi apa tuh? Marah sama ibu, marah sama bapak. Ya, lebih baiknya Bapak Ibu yang memang masih terkendala dengan administrasi, kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah nanti itu bisa istilahnya membantu Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu wali murid sekalian, buat putra atau putrinya yang belum memiliki kartu peserta buat mengikuti penilaian semester. Intinya saya hanya berharap memberikan pesan kepada Bapak Ibu wali murid hebat ya. Ini apabila terjadi hal-hal seperti itu, Ibu yang datang atau Bapak yang datang ya ke sekolah untuk istilahnya mengambil kartu itu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, terkait dengan administrasi untuk kelas 12, di mana nanti untuk kelas 12 itu ada mungkin biaya akhir ya Bapak Ibu. Saya menyampaikan informasi dari Ibu Kepala Sekolah bahwa untuk biaya akhir kelas 12 itu maksudnya tidak diberikan secara global, tapi nanti setiap ada kegiatan event ujian itu baru kami sampaikan edarannya serta biayanya gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk biaya akhir kelas 12 itu tidak kami berikan secara global, namun nanti per event atau per kegiatan. Jadi nanti mungkin memasuki semester genap itu ada kegiatan-kegiatan ujian akhir kelas 12 yang informasi bentuk ujiannya, ujian akhirnya itu apakah berupa tryout atau apa untuk ujian akhir sekolah Bapak Ibu. Jadi baru kami informasikan dalam bentuk edaran per event kegiatan.
Jadi mungkin Bapak Ibu untuk persiapan biaya akhir putra-putrinya di kelas 12 ini silakan bisa titip tabung di titip tabungan atau Bapak Ibu mempersiapkannya menabungnya sendiri. Gitu. Jadi nanti lagi tidak ada biaya akhir yang diberikan secara global, namun nanti kegiatan akhir kelas 12 itu kami berikan dalam bentuk info per event atau per kegiatan. Itu tambahan informasi Bapak Ibu untuk administrasi di kelas 12. Terima kasih Bu Sulasti. Oke Bapak Ibu silakan. Ada yang ditanyakan lagi monggo. Saya yakin kalau kelas 12 sudah cukup memahami ya bagaimana di SMK IMIK Joglo karena sudah kelas 12 ya Bapak Ibu dan mungkin sudah sering. Assalamualaikum. Silakan Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Ustaz. Bu Sulastri mau tanya nih mengenai besok yang harus di screenshot itu apa aja Ibu? Ya, ya baik Pak. Ya, dalam pelaksanaan pengerjaan soal, pas sudah masuk pengerjaan soal, itu kan nanti di HP-nya itu ada soal yang harus dijawab oleh siswa, kemudian ada kamera pantau. Jadi itu pada saat siswa mengerjakan soal, nah itu di screenshot Pak. Itu di screenshot. Jadi ada 2 kali screenshot pada saat pengerjaan soal, itu di screenshot sebagai bukti lagi mengerjakan soal. Kemudian selesai mengerjakan soal Pak. Selesai mengerjakan soal itu kan siswa klik submit. Yes, Lalu ada muncul respon sudah terekam ke server. Nah itu di screenshot Pak. Info sudah terkirim hasil jawabannya ya itu di screenshot Pak. Nah itu yang nanti hasil selesai submit itu yang dikirim ke grup wali kelas. Itu Pak Adi. Sama absensi juga Bu? Absensi itu dilakukan paling lambat 15 menit sebelum mulai Pak. Absensi dilakukan paling lambat sebelum mulai. Jadi nanti di kami itu ada tanda kalau siswa sudah absen itu ada tanda di aplikasi kami. Nah biasanya kalau misalnya sampai menjelang itu tanda belum melakukan absen itu wali kelas siap menggoro-goro siswanya nih kok belum absen. Gitu. Berarti Maaf Bu Guru, perlu screenshot kirim ke kelas ya? Oke Pak Adi, jelas ya. Pak Ustadz ini mau Ya, terima kasih. nanti ini dijelasin lagi. Terima kasih Pak Adi. Silakan Bu Jihan, mau ditanyakan apa? Ini yang masalah soal mau ujian ini, itu nanti dijelaskan lagi nggak ke anak muridnya nih sebelumnya mau ujian ini? Iya, ya, baik Ibu. Iya. Ya, baik Ibu. Jadi nanti di grup wali kelas itu kami berikan tata tertib atau tata cara pelaksanaan pas ganjil di grup wali kelas. Jadi selalu berkoordinasi dengan wali kelas. Iya. Soalnya kalau kita yang menjelaskan nanti dia nggak ngerti mama bicara apa gitu. Kalau misalnya mungkin kalau gurunya yang ngomong bicara mesti dia ngerti kan Ibu. Iya. Oleh karena itu Ibu Jihan ini mohon putra-putri kita besok di dalam kegiatan simulasi pas ganjil hari Jumat itu mohon benar-benar dipantau untuk ikut gitu, untuk ikut supaya nanti hari Senin nggak bingung gitu. Karena kami akan lakukan simulasi mulai dari mengabsen, mulai dari mengerjakan soal-soal simulasinya gitu. Yang dimana kan bentuk ujiannya beda kayak waktu PTS, ada beda dikit. Waktu PTS itu esai dan pilihan ganda itu dijadikan satu Google Form. Tapi ini untuk ganjil untuk lebih memantau keikutsertaan putra-putri kita dalam ulangan pas ganjil, maka untuk pilihan ganda itu diberikan di Google Form. Ya untuk esainya diberikan di classroom. Jadi sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu untuk hari Jumat besok jam 2 pastikan putra-putri kita mengikuti simulasi pas ganjil.
Demikian Ibu. Oke, terima kasih Ibu Lasti. Mama Jihan gimana? Ibu Jihan. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu wali murid hebat yang lain yang mau bertanya, silakan. Jelas Bapak Ibu ya? Oke, yang sudah jelas kami minta Bapak Ibu di kolom chat angka 9. Yang sudah jelas, di kolom chatnya silakan 9. Yang sudah jelas. Oke, luar biasa, banyak sekali. Oke. Mana masih? Kolom chatnya masih. Oke, baik. Iya, angka 9 Weldan, angka 9 bagus ya. Oke, baik Bapak Ibu, wali kelas, wali murid, wali kelas. Ada yang nanya, yang angka 9 kenapa Pak? Yang sudah jelas ya dengan rapat kita pada hari ini, silakan ketik angka 9. Ada yang nanya. Ya, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 15:55 menit ya. Masih ada waktu 5 menit lagi ya untuk paparan hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan ya. Nah, ini sebelum kita tutup ya, sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian tadi yang belum memiliki kartu peserta ujian, kiranya mohon ada waktu tinggal 2 hari, Jumat dan Sabtu ya. Dan Sabtu ini kami sudah komunikasi itu sampai pukul 16 atau jam 4 ya. Dan saya juga berharap nanti wali kelas ya memberikan pelayanan yang maksimal buat wali murid kita yang mungkin ada terkendala dengan adaptasi. Ya, ini saya sampaikan, semua kebijakan ini diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang terpenting Bapak Ibu adalah berusaha atau mengusahakan. Ya, ada di rumah umpama 600.000, bawa 600.000 ke sekolah. Ya, ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya berharap, kami berharap ya wali kelas, Bapak Ibu guru, semua siswa bisa mengikuti penilaian akhir semester yang dimulai hari Senin besok. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang belum mengambil kartu, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Allah berikan sehingga tidak secara psikologis tidak mengganggu anak-anak yang akan memang melakukan penilaian akhir semester besok. Sebab kegelisahan, keresahan ketika anak belum memiliki kartu, ini pasti akan terjadi. Ya, ini. Namun solusinya ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, ya, ini silakan Ibu Bapak Ibu datang. Itu semua diberikan kemudahan. Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, Ustaz, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, mohon benar-benar dipantau karena ini udah kelas 12. Bapak Ibu, untuk nilai putra-putri kita dari semester 1 sampai 4 ya Bapak Ibu, tolong dicek kembali apabila masih ada nilai yang kurang dari KKM untuk memperbaiki menuntaskannya dengan berkoordinasi kepada guru mapel yang bersangkutan. Jadi mohon kerjasamanya karena nanti di kelas 12 itu untuk penentuan kelulusan juga dilihat dari nilai ketuntasan nilai rapotnya semester 1 sampai dengan semester 6. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya Bapak Ibu orang tua murid kelas 12, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, demikian Bapak Ibu wali murid hebat yang saya hormati, rapat kita pada kesempatan sore hari ini, walaupun masih 2 menit lagi waktu menunjukkan pukul 16, namun alhamdulillah ya semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah banyak yang ketik angka 9-nya. Ya, artinya besok mudah-mudahan hari Senin anak-anak kita menjalankan penilaian akhir semester diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disertakan dan juga Bapak Ibu, kami berharap ini kalau memang anak-anaknya bangun siang ya tolong dibangunin ya. Bapak Ibu harus standby juga ya. Jadi alhamdulillah kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, walaupun di suasana pandemi COVID ini kita bisa bertatap muka dengan online. Itu Bapak Ibu silakan diminumin Bu kopinya. Bapak Ibu silakan minumin kopinya. Minumnya diminum ya Bu ya. Tuh, ada yang pakai teko. Lama apa kok? Terima kasih atas kehadirannya ya. Mari Bapak Ibu kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Bapak Ibu boleh untuk keluar Bapak Ibu. Udah keluar. Ya. Gimana keluarnya? Iya. Ujian kemarin gimana, Rom? Susah, Bu. Makanya, tolong belajar yang benar.